semuanya, saya perwakilan dari kelompok 2 kelas 10-3 akan mempertunjukkan penampilan wayang Kesultanan Malaka. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Korin. Saya Sarah Salsabila. Saya Alisa C. Putri. Saya Rasyarina Tari. Saya Asifa Yudia. Saya Sadiq Asani. Saya Alif Alfikri. Saya Cornelius Fernando. Saya Nala Putra Arasi. Saya Zaki. Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka pernah menjadi salah satu kekuatan Asia Tenggara pada kisaran abad ke-15 Masehi. Kesultanan Malaka ketika itu meliputi wilayah Semenanjung Malaka dan sebagian pesisir timur Pulau Sumatera. Di puncak kebesarannya, Malaka adalah bandar besar di Asia Tenggara. Kesultanan Malaka dirintis oleh seorang pangeran Hindu Sriwijaya bernama Parameswara. Parameswara memiliki istri yang merupakan putri dari kerajaan Majapahit. Di penghulu abad ke-13 Masehi, ketika itu Majapahit dilanda perang saudara setelah wafatnya Raja Hayam Wuruk. Parameswara pun terpaksa terlibat di dalamnya. Permulaan abad ke-14 Masehi, Parameswara kalah dalam perang saudara. Istri Pangeran Parameswara. Kita sudah kalah, bagaimana ini? Pangeran Parameswara. Cepat, kita harus melarikan diri ke Tumasek. Pangeran Parameswara dan pengikutnya pun melarikan diri ke Tumasek. Tidak lama kemudian, keberadaan Parameswara yang berada di Tumasek pun diketahui oleh pihak Majapahit. 3. Kita harus segera ke Tumasek karena Pangeran Parameswara dan istrinya berada di daerah itu. Tidak menunggu lama, armada besar Angkatan Laut Majapahit menyerbu Tumasek. Dan rumah tersebut menjadi Karang Abang. Ayo kita segera melarikan diri ke Semenanjung Malaka. Mereka pun melarikan diri masuk ke Semenanjung Malaka, sebuah tempat yang berada di sebelah utara Tumasek. Di tempat baru tersebut, Parameswara dan pengikutnya mulai membangun kerajaan baru. Mari kita membangun kerajaan baru. Daerah ini merupakan jalur perdagangan internasional, akan sangat mudah untuk memajukan daerah ini. Sebuah pelabuhan besar pun segera dibangun. Parameswara mampu dengan jeli melihat potensi ekonomi kerajaannya. Pelabuhan yang dibangun segera menjadi bandar perdagangan besar. Puluhan kapal-kapal dagang dari berbagai kerajaan besar lainnya pun bersandar di pelabuhan Malaka, terutama dari Arab dan Gujarat. Bukan hanya perdagangan yang berkembang pesat di Malaka, persinggungan Malaka dengan para pedagang Arab dan Gujarat membuat mereka mengenal agama baru. Pelan tapi pasti, agama baru tersebut mempengaruhi para penduduk Malaka. Pengaruh agama baru tersebut bukan hanya kepada penduduk Malaka. Parameswara pun akhirnya ikut memeluk agama baru yang dikenal sebagai agama Islam. Setelah memeluk agama Islam, Parameswara bergelar Sultan Iskandar Shah. Malaka pun resmi menjadi kesultanan dan merupakan kerajaan Islam di Nusantara. Sultan Banjar berdiri pada tahun 1526 dengan sultan pertama yang bergelar Sultan Suryanullah. Ada juga yang menyebutnya Sultan Suryansyah. Sebelum terdapat Kesultanan Banjar, di daerah Kalimantan Selatan telah berdiri sebuah kerajaan Hindu yang bernama Daha. Kerajaan Daha ketika itu dipimpin oleh Pangeran Sukarama. Pangeran Sukarama memiliki 3 keturunan, yaitu Pangeran Mangkabumi, Pangeran Tumenggung, dan Putri Galuh. Merasa hari-harinya akan berakhir, Pangeran Sukarama menuliskan surat wasiat yang tertuju untuk cucunya, yaitu Pangeran Samudra. Merasa hidup saya akan berakhir. Saya akan menulis surat wasiat yang dimana surat tersebut berisi tentang Pangeran Samudra. Karena usia Pangeran Samudra yang masih kecil, maka tahta untuk sementara akan diwakilkan kepada Pangeran Mangkabumi hingga Pangeran Samudra cukup dewasa untuk menerima tahta. Ketika Pangeran Sukarama wafat sesuai dengan wasiatnya, maka Pangeran Mangkabumi menduduki tahta. Wasiat dari mendiang Pangeran Sukarama ternyata menimbulkan konflik keluarga istana. Suatu hari, Pangeran Mangkabumi dibunuh oleh seorang abdi istana suruhan Pangeran Temenggung. Tahta kerajaan kemudian dipegang oleh Pangeran Temenggung. Hingga beberapa tahun kemudian, Pangeran Samudra merasa dirinya terancam, segera menyingkir dari istana untuk mengasingkan diri. Saya harus pergi dari istana ini sebelum saya terbunuh seperti Pangeran Mangkubumi. Di sebuah perairan yang bernama Pelabuhan Banjar, Pangeran Samudra menyamar sebagai seorang nelayan. Beberapa lamanya menyamar sebagai nelayan, akhirnya ada seseorang yang mengenali Pangeran Samudra. Orang tersebut bernama Patimasi, penguasa di daerah Pelabuhan Banjar. Orang nelayan itu mirip sekali dengan Pangeran Samudra. Patimasi adalah seorang pengusaha pelabuhan dan banyak hubungan dengan para pedagang Arab, Gujarat, dan Demak. Hubungan yang erat dengan beberapa kesultanan itu membuat Patimasi memeluk agama Islam. Patimasi yang merasa enggan membayar upeti ke
Samudra pun menawari Pangeran Samudra menjadi pemimpin di wilayah Pelabuhan Banjar. Maukah kau menjadi pemimpin di wilayah ini? Karena aku merasa kau mempunyai jiwa pemimpin. Jika Anda tidak keberatan, saya bersedia untuk memimpin pelabuhan ini. Saya berjanji akan membuat pelabuhan Banjar semakin berkembang. Kau sangat pintar memimpin pelabuhan ini. Kaulah yang seharusnya menjadi Raja Daha. Terima kasih Patimasi, benar katamu. Aku harus menuntut hakku. Sekarang aku akan menyerahkan pasukan. Aku akan memulai peperangan melawan Daha. Pertempuran pasukan Pangeran Samudra melawan pasukan Daha berlangsung sangat sengit, sehingga beberapa bulan belum bisa dipastikan siapa pemenangnya. Melihat pertempuran yang berjalan alot, Patimasi menyarankan kepada Pangeran Samudra untuk meminta bantuan kepada Kesultanan Demak. Perperangan ini tidak ada akhirnya. Bagaimana kalau kita meminta bantuan dari Kesultanan Demak? Aku punya hubungan baik dengan Sultanan Demak. Itu akan membantu kita dalam perperangan ini. Baiklah, aku akan meminta bantuan dari Kesultanan Demak. Sultan Trenggono, aku datang ke sini untuk meminta bantuan. Apakah kau mau membantuku melawan pasukan Daha? Aku akan membantu kau, tetapi kita akan membuat perjanjian. Perjanjian apa tuh? Jika kau memenangkan perang, maka seluruh rakyatmu masuk agama Islam. Baiklah, aku terima perjanjianmu. Seperti perjanjian kita, seluruh rakyatku telah masuk Islam. Terima kasih, Trenggono. Terima kasih juga, Pangeran Samudra. Kerajaan Daha pun diubah namanya menjadi Kesultanan Banjar.